Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang difraksi gelombang pantai. Kelompok kami terdiri dari Sekar Arum NPM 67, Muhammad Abid NPM 90, Silvi Halida NPM 93. Kami dari Rombel 1. Teman-teman pernah belum sih dengar kata difraksi gelombang? Lalu apa yang dimaksud dengan difraksi gelombang itu? Difraksi gelombang yakni peristiwa berpindahnya energi di sepanjang puncak gelombang ke arah daerah yang terlindung. Difraksi gelombang juga bisa diartikan sebagai pembelokan muka gelombang ketika melewati tepi penghalang atau pembelokan muka gelombang ketika melewati celah. Lalu bagaimana difraksi gelombang itu terjadi? Difraksi gelombang terjadi jika tinggi gelombang di suatu titik pada garis puncak gelombang lebih besar daripada titik di dekatnya, yang menyebabkan perpindahan energi sepanjang puncak gelombang ke arah tinggi gelombang yang lebih kecil. Nah, jadi difraksi gelombang terjadi apabila suatu deretan gelombang terhalang oleh rintangan. Rintangan bisa berbentuk seperti pemecah gelombang atau suatu pulau. Jadi, terjadi suatu gelombang menjalar menuju rintangan, sebagian atau seluruh gelombang akan dipantulkan kembali. Nah, apakah gelombang yang dipantulkan selalu besar? Belum tentu ya teman-teman. Besar kecilnya pantulan gelombang juga tergantung pada bentuk dan jenis rintangan. Tetapi perlu diketahui suatu bangunan tegak atau impermeable akan memantulkan gelombang lebih besar dibandingkan dengan bangunan miring atau permeable. Jadi, jenis difraksi berdasarkan penghalang itu ada dua. Yang pertama, difraksi tunggal. Seperti pada gambar, ada satu penghalang dan ada gelombang datang, sehingga ada difraksi gelombang. Yang kedua, difraksi ganda. Ada dua penghalang, yang panah lurus merupakan gelombang datang, yang berbentuk seperti busur itu merupakan difraksi gelombang. Untuk lebih memperjelas, ini merupakan gambar difraksi gelombang di belakang rintangan. Untuk jelasnya, jadi itu ada L. L merupakan panjang suatu gelombang. P merupakan ujung dari rintangan atau penghalang. Dan yang merupakan garis putus-putus atau garis bayangan itu merupakan gelombang di belakang rintangan. Itu juga ada arah gelombang. Jadi arah gelombang itu tegak lurus. Untuk memperjelasnya lagi, jadi gini, itu ada gelombang datang dan melewati suatu rintangan, sehingga gelombang itu mengalami pembelokan arah, berada di ujung rintangan dan membentuk seperti busur. Dan dari difraksi itu membentuk seperti busur, kita peroleh nilai theta dan beta. Jadi dalam suatu difraksi gelombang juga ada perhitungannya. Berikut merupakan perhitungan untuk menghitung difraksi gelombang. Oke teman-teman, mungkin kalau cuma lihat rumus aja kurang memahami ya. Jadi ini ada contoh soal untuk perhitungan difraksi gelombang. Bisa dibaca soalnya? Oke, langsung ke penyelesaian saja. Diketahui periode atau T sama dengan 8 detik, theta 60 derajat, beta 30 derajat, D 10 meter, R 140 meter, HP 2 meter. Ditanya tinggi gelombang di titik A atau HA. Ini merupakan penyelesaiannya. Yang pertama kita mencari panjang gelombang datang. Rumusnya L per 0 sama dengan 1,56 kali periode kuadrat atau T kuadrat. Sama dengan 1,56 dikali 8 kuadrat. Angka 8 sudah diketahui di soal, sehingga ketemu hasilnya 99,84 meter. Selanjutnya kita mencari perbandingan kedalaman dengan panjang gelombang. D per L0 sama dengan 10 per 99,84. Hasilnya 0,1002. Angka 0,1002 kita gunakan untuk melihat pada tabel fungsi D per L. Ternyata setelah kita lihat tabel, angka tersebut berada di antara angka 0,1000 dan 0,10010. Sehingga kita memerlukan adanya interpolasi.
Setelah kita interpolasi, ketemu hasil 0,14115. Sehingga L sama dengan 10 per 0,14115. Hasilnya 70,84 meter. Setelah itu kita mencari R per L. R per L sama dengan 140 per 70,84. Ketemu hasil 1,98. Kita bulatkan untuk mempermudah, kita bulatkan menjadi 2. Angka 2 tersebut kita gunakan untuk melihat pada tabel K aksen. Setelah kita lihat diperoleh angka 0,28. Sehingga untuk HA rumusnya K aksen kali HP. 0,28 kali 2. Hasilnya 0,56 meter. Nah, tadi kan di atas saya menyebutkan ada tabel. Nah, ini merupakan tabel fungsi D per L. Sudah saya beri tanda, itu tadi untuk hasilnya ya. Jadi kita hanya perlu melihat D per L0, D per L ya sudah ada keterangannya. Tetapi ini merupakan potongan aja untuk tabel fungsi D per L, belum sepenuhnya. Jadi bisa dilihat untuk tabelnya di buku Bambang Triatmojo. Oke, selanjutnya ini merupakan tabel fungsi R per L dan beta. Kita ketahui bahwa theta sama dengan 60 derajat, beta sama dengan 30 derajat, dan tadi kita sudah menghitung R per L dengan ketemu angka 2. Jadi kita hanya perlu melihat saja untuk theta 60 derajat, R per L 2, dan beta 30 derajat, ketemunya untuk koefisien atau K aksen 0,28, sehingga kita hanya perlu memasukkan angka 0,28 dikali HP yang ada. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang difraksi gelombang dari kelompok kami. Terima kasih, sampai bertemu di video kami yang selanjutnya.